Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Herni. Saya Dereza. Saya Afilul Afik Aziza. Saya Nur Rahmani. Saya Petri. Kami dari Kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang Big Data dalam Sistem Informasi Manajemen. Yuk simak videonya. Pada era digital ini, pengolahan data besar menjadi penting dan kompleks. Semakin banyak data yang dihasilkan, semakin sulit juga untuk mengatur data dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengelola data besar dengan efektif. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Big Data Management. Big Data adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak, kecepatan, dan keberagaman data yang sangat besar dan kompleks sehingga tidak dapat diolah secara sederhana. Big Data sendiri akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam Big Data terdapat 3 karakteristik yang sering disebut sebagai 3V. Berikut adalah karakteristik dari Big Data, yaitu yang pertama adalah volume. Volume mengacu pada beberapa banyak data yang dihasilkan ataupun data yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada velocity. Velocity yang mengacu pada seberapa cepat data yang dikumpulkan, dihasilkan maupun diolah. Yang ketiga ada variety, yaitu mengacu pada keberagaman data yang berada di dalam Big Data tersebut. Untuk mengelola Big Data, suatu perusahaan harus menggunakan teknologi dan metode khusus seperti sistem manajemen basis data distribusi, teknik pemrosesan data secara paralel, algoritma pemrosesan data tingkat lanjut, dan teknik data spesialis seperti analisis prediktif, pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Apa saja sih peran Big Data dalam sistem informasi manajemen? BDM berperan sebagai yang pertama, pengumpulan data yang komprehensif. Big Data memungkinkan suatu perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk data internal, data pihak ketiga, media sosial, dan lainnya. Dengan informasi yang lebih komprehensif, sistem informasi manajemen dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang operasional, lebih komprehensif dan strategis organisasi. Yang kedua ada analisis data yang mendalam. Dengan menggunakan teknik analisis data yang baik dan benar, sistem informasi manajemen dapat membantu suatu perusahaan mengidentifikasikan tren, pola, dan wawasan utama dari data yang dikumpulkan dengan menganalisis lebih mendalam. Juga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, ada pengolahan data real time. Hal ini sangat penting dalam sistem informasi manajemen. Mengapa demikian? Karena pengolahan data real time memungkinkan manajemen untuk mendapatkan suatu informasi aktual atau baru yang diperoleh secara cepat mengenai situasi bisnis yang terjadi. Keempat ada mendukung pengambilan keputusan. Dengan Big Data, SIM dapat memberikan manajemen informasi yang lebih lengkap dan akurat secara real time. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan sesuatu keputusan yang lebih baik dan lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima ada identifikasi risiko dan keamanan. Dengan menganalisis suatu data yang telah dikumpulkan, sistem informasi manajemen dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi keancaman, serangan keamanan, masalah yang mungkin terjadi maupun mencari solusi agar suatu data di perusahaan aman. Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar, kecepatan tinggi, dan keragaman data. Suatu perusahaan dapat mengoptimalkan pengambilan suatu keputusan, mengidentifikasi peluang bisnis baru, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan di dalam perusahaan. Dalam era informasi yang terus berkembang, Big Data adalah salah satu aset yang berharga yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mencapai keunggulan. komponen manajemen Big Data BDM terdiri dari beberapa komponen penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama, penyerapan data, proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor, aplikasi, atau media sosial. Yang kedua, penyimpanan data, proses penyimpanan data di dalam sistem Big Data seperti Hadoop Distributed File System, database NoSQL atau iSpec Cassandra. 3. Pemrosesan data, proses analisis data dalam sistem Big Data seperti Apex Spark, Apex Flink, atau Apex Storm.
4. Akses data. Proses pengambilan keputusan dari data di dalam sistem big data seperti Apex Habase, Apex Heights, atau Apex Tronics. Dengan memahami komponen BDM, Anda dapat memahami bagaimana data dihasilkan dan diolah di dalam sistem big data. Saat ini, implementasi Big Data sudah ada di berbagai lini bisnis. Big Data ini tidak hanya berkutat pada besarnya data, namun data tersebut juga dianalisis untuk bisa membantu dalam mengambil keputusan dan juga strategi di dalam bisnis supaya tidak menjadi keliru. Penerapan Big Data sendiri itu tidak hanya bermanfaat atau digunakan dalam bisnis saja nih, namun di bidang lainnya juga banyak digunakan. Contohnya adalah pada bidang pajak. Contoh penerapan Big Data yang pertama adalah di dalam bidang pajak. Big Data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara nih teman-teman. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak itu masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa aja nih yang mereka miliki. Data lainnya yang bisa diambil oleh Big Data itu adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening, bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar. Semuanya akan bisa ditandakan menjadi satu. Ditjen akan dimudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Yang kedua ada pada sektor kesehatan. Penerapan Big Data selanjutnya dalam sektor kesehatan itu seperti contohnya setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda-beda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat nih, sehingga mudah diolah dan juga dianalisis untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian bidang yang ketiga itu adalah bidang agrikultur. Indonesia menjadi negara agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahan pertanian yang luas. Big Data juga ini bermanfaat dalam bidang pertanian, sehingga dengan adanya Big Data diharapkan taraf hidup petani itu menjadi lebih meningkat. Dalam bidang agrikultur, ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya data tersebut akan di-entry nih ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keempat adalah bidang transportasi. Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar di Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga yang kota bisa dilakukan konversi menjadi percepatan dan juga durasi berhenti. Selain itu juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Big Data menjadi teknologi canggih yang saat ini dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Kebanyakan Big Data itu diaplikasikan ke dalam bisnis untuk membantu bisnis bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor. Big Data yang diterapkan dalam bisnis bisa membantu bisnis Anda mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Teknologi ini juga bisa memberikan real-time analitik yang tepat sehingga bisnis Anda akan semakin tampil lebih percaya diri. BDM adalah solusi efektif untuk mengolah data besar dan kompleks. Dengan menggunakan teknologi dan metode analisis data yang canggih, BDM dapat membantu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan analisis data dengan efektif untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman, Big Data Management menjadi hal yang penting untuk dipahami, diterapkan dalam berbagai industri dan bisnis saat ini. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.